Assalamualaikum sahabat pecinta film lawas Indonesia, apa kabarnya kalian semua? Semoga sehat selalu dan tidak kurang suatu apapun. Di video kali ini, Mimin mengajak sahabat bernostalgia, mengenang kembali masa-masa indah di tahun 90-an, dengan menyaksikan sebuah film lawas yang dibintangi aktor laga kebanggaan kita, siapa lagi kalau bukan Berry Prima. Film di kali ini berjudul Jaka Sembung, sebuah film yang menceritakan tentang perjuangan seorang pendekar dari kandang haur, yang melawan kolonial Belanda bersama para antek-anteknya. Bagaimana keseruan ceritanya? Yuk kita simak bersama-sama. Film berlatar zaman penjajahan Belanda di sebuah daerah bernama Indramayu. Terlihat para tawanan yang akan diberangkatkan untuk mengikuti kerja paksa. Sebagian dari mereka adalah pejuang yang memberontak pada pemerintahan Hindia Belanda. Tak berapa lama muncullah tokoh antagonis di film ini. Seorang kapten Belanda bernama Van Schram. Pria muda ganteng ini bernama Parmin. Tapi lebih dikenal dengan nama Jaka Sembung, seorang pemimpin pejuang dari kandang haur Indramayu, orang yang ditakuti oleh pemerintah Hindia Belanda karena sering menebar teror bagi mereka, sedangkan gadis cantik ini bernama Maria, anak perempuan Kapten Van Schram. Sebenarnya dia tidak pernah setuju dengan segala kelakuan dan sikap ayahnya terhadap orang-orang pribumi, yang dinilainya terlalu kasar dan kejam. Tapi si kapten selalu beralibi kalau yang mereka adalah para perampok dan pembunuh yang sangat berbahaya. Beberapa saat kemudian para tawanan pun diberangkatkan menuju lokasi kerja paksa. Saat semua tawanan sedang sibuk bekerja, tiba-tiba seorang pria tua nekat minum tanpa pengetahuan penjaga, alhasil si pria tua pun dihajar hingga tersungkur. Melihat situasi sudah tidak terkendali, sebagian tawanan berhasil melarikan diri termasuk Jaka Sembung. Tangkap bajingan-bajingan itu! Mendapat laporan kalau Jaka Sembung berhasil melarikan diri membuat Kapten Van Schram ngamuk, dia ngoceng ngomel-ngomel gak karuan, hingga akhirnya salah seorang anak buahnya menyarankan untuk mencari jago-jago bayaran dari tanah Jawa untuk menangkap Jaka Sembung. Di negeri ini ada banyak jawara-jawara. Kita membuat sayembara. Dat is een goed idee, Van Allen. Singkat cerita, company langsung membuat sayembara bagi siapa saja yang mampu menangkap Jaka Sembung, akan mendapat hadiah 100 gulden emas. Tentu saja hadiah sebesar itu membuat seorang jawara bernama Kobar berminat mengikutinya. Tanpa buang waktu jawara botak itu langsung menuju ke markas company. Petugas penjaga dan centeng-centengnya Kapten Van Schram yang menghadangnya dibuat kewalahan menghadapi kesaktian si Kobar yang ternyata kebal senjata tajam, dan juga senjata api. Mendengar ada keributan, Kapten Van Schram segera keluar. Gue mau apa ribut-ribut di sini, ha? Saya mau ikut sayembara. Asal bayarannya 3 kali 100 gulden. Kapten Van Schram setuju, tapi Kobar harus menunjukkan kehebatannya dulu. Dia harus bertarung melawan seekor banteng. Akhirnya Kobar berhasil menaklukkan banteng itu dengan sekali piting. Adegan pun beralih ke sebuah rumah. Terlihat Jaka Sembung dan pengikutnya sedang mengatur siasat untuk melawan tentara company dan antek-anteknya. Gadis cantik ini bernama Surti, pengikut setia Jaka Sembung yang diam-diam juga mencintainya. Tiba-tiba saja mereka dikejutkan dengan teriakan seseorang dari balik pintu. Ternyata si Kobar bersama centeng-centeng piaraan company yang datang mencari Jaka Sembung. Karena yang dicari tidak ada, Kobar yang udah kelamaan ngejomblo, ngelihat Surti yang bening langsung aja main gendong dan nyosor. Beberapa saat kemudian Jaka Sembung pun muncul. Tunggu! Pulanglah kalian kalau tidak ingin bernasib seperti dia. Dan beritahu tuanmu bahwa Kobar mati di tanganku. Akhirnya Kobar yang kebal senjata itu pun tewas mengenaskan.
Lagi-lagi Kapten Van Skram dibikin pusing jawara sowaannya tak mampu menghadapi Jaka Sembung. Sebenarnya dengan kekuatan militer yang dia miliki, mudah saja bagi Van Skram membumi hanguskan perkampungan dan membunuh Jaka Sembung, tapi bagi dia menjaga nama baik Belanda di mata orang pribumi itu lebih penting. Baru saja Van Skram hendak pergi makan siang, tiba-tiba bawahannya datang membawa seorang pria tua yang wajahnya mirip-mirip dengan Datuk Maringi, namanya Kibidin, seorang dukun sakti yang konon bisa menghidupkan orang mati. Dengan kesaktian yang dimilikinya, Kibidin akan menghidupkan seorang pendekar sakti yang dulu pernah dikalahkan oleh Ki Sapu Angin, gurunya Jaka Sembung. Malam harinya Kibidin ditemani beberapa kompeni mulai melakukan ritual membangkitkan Ki Hitam dari kematian. Tak berapa lama muncul sebuah peti yang kemungkinan berisi jasadnya Ki Hitam. Setelah Kibidin membacakan mantra, jasad tanpa kepala itu bangkit. Kibidin meminta untuk menunjukkan di mana potongan kepalanya berada. Sekarang carilah kepalamu, aku ikuti langkahmu. Singkat cerita, akhirnya mereka sampai di suatu tempat. Terlihat sebuah kepala tergantung di atas pohon randu yang udah kering. Akhirnya Kibidin berhasil menghidupkan kembali Ki Hitam, musuh bebuyutannya Ki Sapu Angin. Bangunlah kau, Ki Hitam. Kibidin sobatku, aku tahu kau sengaja menghidupkan aku untuk membantu majikanmu orang-orang bule itu. Setelah mendapat kekuatan baru, kompeni kembali berulah. Mereka mengumpulkan semua penduduk, tidak peduli tua muda, pria wanita, lansia maupun anak-anak. Semua dipaksa berkumpul, siapa yang berani melawan pasti akan dihajar bahkan dibunuh. Setelah semua penduduk dikumpulkan, si menir rambut jagung mulai mengancam. Meminta mereka untuk memberitahu di mana keberadaan Jaka Sembung si pemberontak itu. Di mana itu si Jaka Sembung bersembunyi? Tidak! Jaka Sembung bukan penjahat. Dia pembela keadilan dan kebenaran. Tutup mulut kamu! Karena tidak ada yang mau buka mulut, akhirnya si menir rambut jagung mulai bermain licik. Dia menyeret seorang anak kecil dan mengancam akan menembaknya jika dalam 3 hitungan mereka tidak memberitahu di mana Jaka Sembung berada. 1, 2, 3. Tiba-tiba saja Jaka Sembung muncul dan dia hendak menyerah daripada melihat seorang bocah mati karena dirinya. Tapi niatnya justru dicegah oleh para penduduk untuk terus melawan. Jangan menyerah pendekar, biar anakku menjadi korban. Teruskan perjuanganmu. Jangan menyerah pendekar. Jaka Sembung pun sudah siap ditangkap, namun si menir ini malah emosi. Niatnya menyerang malah dia yang dibikin modal. Tak berapa lama, muncullah Kapten Van Skram bersama Ki Hitam dan para begundalnya. Gak pakai basa-basi, Ki Hitam langsung menyerang Jaka Sembung. Hingga akhirnya Jaka Sembung berhasil ditaklukkan oleh Ki Hitam. Masung dan arak orang ini keliling kampung. Biar semua orang tahu hukuman apa untuk seorang perampok seperti dia. Cepat, Peter. Terus, pikir semua. Jangan terus. Setelah puas mengarak Jaka Sembung keliling kampung, kemudian mereka membawa ke markas kompeni dan memasukkannya ke sel tahanan. Kasih masuk dalam kerangkeng. Jangan dikasih minum, dan jangan dikasih makan. Forage! Ayo. Malam harinya seseorang berpakaian ninja masuk ke ruang tahanan dan menghajar semua penjaga. Ternyata dia adalah Maria, anak perempuan Kapten Van Skram yang bersimpati pada perjuangan Jaka Sembung dan ingin membebaskannya. Tapi niat baik gadis itu keburu ketahuan oleh bapaknya. Maria? Come here. Come here, say. Verdraait nog en toe. Kue akan saya siksa dulu sebelum kue digantung. Kapten Van Skram bagai udah kerasukan dedemit,
Gak puas kalau cuma nyolok matanya, dia lanjut ngegaplokin Jaka Sembung yang sudah tidak berdaya. Ternyata diam-diam Surti pergi juga ke markas company, tapi sial aksinya ketahuan oleh para company dan centeng-centengnya Van Scrum. Alhasil Surti akhirnya tertangkap dan dimasukkan ke sel tahanan. Bukakan pintu! Lepaskan! Lepaskan aku! Surti. Surti. Keesokan paginya saat semua penjaga masih tertidur, Jaka Sembung berusaha melepaskan diri dari pasungan itu. Dia berhasil menghancurkan tembok yang membelenggunya, kemudian bergegas membebaskan Surti dan juga tawanan yang lain. Tapi sayang usahanya untuk melarikan diri dipergoki oleh Kapten Van Scrum dan juga Ki Hitam. Tahu kalau Jaka Sembung sudah tidak memiliki kekuatan dengan kesaktian yang dimilikinya, pria tua gondrong dan ubanan itu merubah wujud Jaka Sembung menjadi seekor babi. Melihat lelaki pujaannya berubah menjadi seekor babi, Surti berusaha menyusulnya, tapi sayang sebuah tembakan mengenai punggungnya. Tapi Surti tidak peduli, dia terus berlari menyusul Jaka Sembung. Untungnya Jaka Sembung lolos dari amukan warga, dia terus berlari menuju rumah gurunya. Sementara Surti yang sudah dalam kondisi terluka parah ditemukan oleh Ki Sapu Angin. Kemudian membawanya pulang untuk diobatin. Malam harinya Ki Sapu Angin dikejutkan dengan kemunculan babi di depan gubuknya. Dia tahu kalau babi yang ada di hadapannya adalah Jaka Sembung, murid satu-satunya dan kesayangannya. Mudah-mudahan atas izin Allah akan kerubah wujudmu kembali. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Setelah berhasil mengembalikan wujud asli Jaka Sembung, Ki Sapu Angin memberitahu kalau salah satu pengikutnya yang baru saja meninggal telah merelakan biji matanya untuk diberikan pada Jaka Sembung. Dan ritual pemindahan biji mata pun dimulai. Gak perlu pakai ruang operasi apalagi suntik bius, cukup jampi-jampi. Akhirnya Ki Sapu Angin berhasil membuat Jaka Sembung kembali bisa melihat dengan normal. Kemudian Ki Sapu Angin menurunkan jurus pamungkasnya untuk menghadapi ilmu rawa rontek milik Ki Hitam. Bagus. Jurus pamungkas untuk melawan ilmu rawi rontek telah kau kuasai dengan sempurna, Jaka. Terima kasih, Guru. Film pun beralih ke rumahnya Surti. Terlihat beberapa pengikut Jaka Sembung sedang berdiskusi dengan Maria. Mereka mengira kalau Jaka Sembung telah tewas. Tanpa disadari di luar rumah Ki Bidin sedang mengawasi gerak-gerik mereka. Tiba-tiba saja Jaka Sembung yang tiba-tiba muncul membuat mereka terkejut, senang, haru dan bahagia. Rupanya Ki Bidin masih setia nguping di bawah pohon rambutan. Setelah yakin kalau Jaka Sembung masih hidup, dia pun bergegas pergi untuk melaporkan semua yang dia lihat dan dia dengar pada Kapten Van Scrum. Keesokan harinya saat Jaka Sembung dan para pengikutnya sedang melaksanakan sholat zuhur di Musola Al-Mukmin, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kedatangan Ki Hitam dan Ki Bidin. Setelah sambutan, kedua pendekar itu pun saling berhadapan. Ternyata kau muridnya Ki Sapu Angin, musuh besarku. Beberapa kali sabetan golok Jaka Sembung berhasil menebas bagian tubuh Ki Hitam, tapi lagi dan lagi potongan tubuh itu kembali menyatu, sementara Ki Hitam cuma bisa cengengesan melihat lawannya kebingungan. Hingga pada akhirnya dalam satu kesempatan Jaka Sembung berhasil menebas tubuh Ki Hitam menjadi dua.
bakar. Jangan sampai menyentuh tanah. Setelah berhasil membunuh Ki Hitam, Jaka Sembung bersama para pengikutnya langsung menyerang markas Kompeni Belanda, sementara yang lain menghadapi para centeng dan prajurit Kompeni. Jaka Sembung merangsak masuk mencari Kapten Van Schram dan pada akhirnya mereka pun saling berhadapan. Kapten Belanda ini rupanya cukup membuat Jaka Sembung kewalahan. Sabetan pedangnya berhasil melukai pria ganteng itu. Tapi kemudian inilah yang terjadi. Melihat ayahnya tergeletak dengan golok yang menancap di perut, Maria cuma bisa terdiam menahan kesedihan. Mereka tidak menyadari kalau Kapten Van Schram ternyata masih hidup dan sudah menodongkan pistol ke arah Jaka Sembung. Awas! Maria! Jaka, perjuanganmu. Ria. Ria. Dan film pun selesai. Cerita pun berakhir, demikian sebuah film lawas dari Abah Berry Prima, yang berjudul Jaka Sembung. Terima kasih sudah menonton, dan mohon maaf apabila ada kekeliruan dan kesalahan dalam menyampaikan film ini. Tetap semangat dan tetap menjadi manusia luar biasa. Wassalam.